Be phenomenal every day. IHSG di tahun 2025 ini ditutup naik, berapa ini ya, 20% ya. Nah ini 20,7% ya guys ya, atau di level 8.600-an. Nah ini artinya teman-teman semua kebanyakan juga portfolionya akan hijau ya guys. Karena, biasanya minimal lah setara dengan indeks kita atau naik 20%-an. Kalau teman-teman ada yang portonya kinerjanya di bawah ini atau bahkan minus, kemungkinan besar teman-teman itu holdernya saham perbankan blue chip macam BCA, BRI ya. Karena kalau teman-teman cek ya, saham BCA sendiri year to date-nya itu malah hampir minus 20% ya. Tapi ya bukan berarti teman-teman itu salah ya, karena kita nggak tahu mungkin 1-2 tahun lagi apakah, emiten blue chip perbankan ini bisa rebound atau tidak ya. Nah, sekarang saya akan membahas ya untuk, perkembangan portfolio dari Arves sendiri ya, karena ini nggak terasa ya guys, sudah di penghujung tahun 2025. Nah, Arves di Q4 2025 ini portonya menjadi sekitar 6,2 M ya. Dari awal tahun 2024 itu sekitar 2,5 M. Artinya portfolionya sudah bagger ya, sudah naik 100% lebih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti channel ini ya, saya mengupdate ya portfolio dari Arves, perkembangannya setiap 3 bulan itu di playlist Arves Portfolio. Nah, teman-teman bisa cek ya videonya dari 2 tahun yang lalu, dari Q1 2024 sampai terakhir ya di tahun 2025 ini saya update terus setiap 3 bulan sekali ya, karena ini live portfolio ya guys. Nah, kinerja Arves yang ini kalau kita bandingkan ya dengan indeks yang lain, nah ini ya tahun ini Arves 130%, IHSG sekitar 20%-an, LQ45 sekitar 2,4%, dan Kompas 100 sekitar 12,8% ya. Nah, untuk LQ45 sendiri paling underperform, kenapa? Karena isinya itu adalah ya emiten-emiten blue chip ya. Makanya banyak orang-orang yang bilang fundamental is dead lah. LQ45 aja malah nggak perform, padahal IHSG-nya sekitar naik 20%-an ya. Ya memang tahun ini itu, indeks kita itu didongkrak oleh saham-saham yang dalam tanda kutip itu adalah saham gorengan ya, ataupun saham-saham kunglo seperti grupnya Bakri, kemudian Pak PP, Happy Apsoro, kemudian siapa lagi ya, Pak Hasim ya. Nah, itu saham-saham itulah yang mendongkrak kinerja dari IHSG. Tapi walaupun demikian ya, Arves sendiri dengan kenaikan 130% itu tidak ada satupun yang isi portfolionya itu saham-saham konglo ya guys. Jadi kita murni ya, isinya saham-saham yang berfundamental, atau kita menggunakan ajaran value investing untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya middle atau low cap ya. Jadi kita tidak memilih perusahaan blue chip sama sekali. Nah, kalau teman-teman lihat kinerjanya kita jauh di atas benchmark index ya. Kalau kita bandingkan dengan reksadana, nah ini ada teman-teman yang tanya juga ya, loh kok kalau di Bareksa kalau kita klik semua, kok ada reksadana yang returnnya sampai 500%, 200%? Nah, teman-teman harus perhatikan juga ya. Contohnya misal saham MCO ini ya, saham reksadana saham MCO Pesona, kalau kita klik ya dalamnya, teman-teman harus perhatikan yang pertama itu adalah dana kelolaannya. Dana kelolaannya kalau kecil ya, nah itu teman-teman juga mungkin harus lebih hati-hati ya, karena ini cuma 15,7 M. Kalau misalkan kita masuk 1 M, itu aja sudah bobotnya besar sekali. Terus teman-teman harus cek juga fund fact sheet-nya. Nah, fund fact sheet-nya kita bisa lihat 10 kepemilikan efek terbesar ya. Oh, ternyata isinya saham-saham seperti Army, Bitek, kemudian MYRX ya, Minapadi, ada Rimo juga. Oh, kita tahu ya, yang dimiliki oleh fund ini adalah saham-saham yang seperti ini. Lah, makanya nggak heran kalau Bareksa, kalau kita klik ya, yang tersedia di Bareksa itu langsung hilang semua. Reksadana-reksadana yang kinerjanya ratusan persen itu langsung hilang. Nah, yang nomor satu adalah Eastspring ini ya. Dia kinerjanya 70%, kemudian Sukor wah menyabet ya 2, 3, 4 Sukor semua 40 sampai 56% ya. Jadi tahun ini Sukor performanya oke ya. Kalau kita lihat seperti ini berarti IHSG atau indeks kita tahun 2025 ini kita bisa katakan bullish ya. Reksadana aja kinerjanya di atas 40% ya guys. Dan itu wajar karena reksadana itu kinerjanya akan kurang lebih mirip dengan indeks ya. Mengapa demikian? Karena para fund manager ini biasanya akan membeli saham-saham yang bobotnya itu besar terhadap indeks. Mereka nggak mau ketinggalan dari indeks ya. Jadi kalau mereka ketinggalan, oh indeksnya naik tinggi, performa mereka jauh di bawah indeks, nah itu bisa dikatakan kinerja fund mereka itu tidak berhasil ya, atau gagal ya guys. Nah, saya sangat bersyukur ya karena tidak terasa juga Arves ini sudah
Nah, saya sangat bersyukur juga karena nggak terasa ya, Arves ini walaupun memang masih 2 tahun ya, tapi sebenarnya di Arves sendiri itu kita memiliki 2 portfolio ya guys, yang under nama PT Artavidi Investama. Yang pertama ini ya, yang sekitar 6,2 M, dan yang kedua itu kita juga memiliki portfolio yang di-build di bulan, akhir tahun 2024 ya guys. Ini adalah portofolio yang kedua dari Arves dengan setoran modalnya itu juga loh, kok salah password. Bentar ya. Oh, caps lock. Nah, itu yang setoran modalnya juga sama ya, itu 2,5 M ya. Nah, kinerja portfolio yang kedua ini kurang lebih juga, sama dengan portfolio yang pertama, walaupun lebih lama jauh ya, yang portfolio pertama kan Januari 2024, yang ini akhir 2024 ya. Nah, kinerjanya di tahun 2025 ini menjadi sekitar 5,1 M atau naik sekitar 100%-an ya, guys. Nah, bedanya kalau portfolio yang pertama ada 10 saham, yang portfolio yang kedua ini cuma 5 saham. Dan 5 saham ini, tidak semuanya sama ya dengan portfolio yang pertama ya, guys. Tapi ya dua-duanya sama-sama perform ya, untuk kinerjanya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati ya, karena saya juga melihat banyak juga orang-orang yang menggunakan, screenshot portfolio ya, untuk menarik para member-member ya, entah itu mereka berjualan kelas ataupun mereka, memasukkan grup gratis ya, tapi, "Oh, ini info A1 besok sama apa yang naik." Nah, itu teman-teman harus hati-hati ya. Kenapa? Karena bisa saja mereka mengakali portfolio dengan cara men-top up ya. Nah, teman-teman bisa, kalau di Arves sendiri kalau misalkan teman-teman cek ya, untuk history fund-nya itu, tidak ada yang dana yang di-top up terus-terusan ya. Nah ini ya, jadi ini sorry, November 2024 ya, itu setorannya 1,2 M, kemudian Desember 1,2 M, totalnya sekitar 2,5 M-an. Loh kok ada 7 jutanya? Ini karena, selagi kita menunggu untuk membeli saham, ada sebagian yang kita masukkan ke money market ya, reksadana pasar uang, makanya ada bunga sekitar 7 jutaan. Nah, di video kali ini saya pun juga akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih Arves Capital itu. Nah, karena saya sendiri itu jarang sekali ya, menceritakan tentang perusahaan saya ya, perusahaan Arves ini. Nah, Arves Capital ini adalah suatu perusahaan, private fund ya, atau kita membantu klien-klien kita yang merupakan high net worth client dalam mengelola portfolio investasi mereka ya. Nah, biasanya high net worth client itu mereka akan berfokus mengembangkan bisnis mereka, guys. Jadi mereka kerja, bikin pabrik atau bahkan profesional ya, mungkin ada lawyer atau dokter. Mereka kerja, cari duit, ngumpulin. Nah, mereka fokus mengembangkan bisnis mereka. Kalau ada uang lebih, mereka investasikan biasanya itu investasi yang low risk. Contohnya seperti deposito, obligasi yang mereka merasa secure ya atau safe. Kalau taruh deposito kan resikonya rendah, obligasi juga kan. Kalau obligasi negara bahkan itu salah satu investment yang paling aman kan untuk, FR atau, suku ya. Nah, itu cara berpikir mereka. Nah, Arves ini membantu mereka untuk mengoptimalkan bagian investment ini gitu loh. Karena mereka pun tidak mempunyai waktu untuk menganalisa emiten, ya kan, mereka belum tentu punya waktu. Terus mereka akan juga takut kalau melakukan investasi di produk-produk atau saham-saham itu yang, mereka tidak ketahui kan. Nah, makanya ujung-ujungnya biasanya orang-orang yang seperti ini paling banyak itu taruhnya di saham-saham blue chip dan perbankan ya. Ini yang saya banyak temui di lapangan ya, guys. Mereka biasanya investasi seperti itu atau properti, mereka juga suka simpen properti, simpen emas ya. Kalau kita ngomong di Amerika sebenarnya banyak sekali, pengusaha-pengusaha apa, itu yang mereka sudah mempunyai, personal financial advisor ya. Jadi mereka sudah mempunyai mindset yang sangat advance, sangat maju di mana, "Oh, saya fokus ngembangin bisnis saya aja, ngembangin omset saya, ada uang, sudah ada profesional yang mengelola." Nah, itu biasanya di negara-negara yang sudah maju itu pemikirannya seperti itu ya. Mereka juga biasa mempercayakan kepada private banker ya, guys. Nah, kalau Arves sendiri itu apa bedanya dengan reksadana? Kan reksadana sama kok. Mereka tinggal beli saja ya reksadana, nggak perlu pusing-pusing mikirin, sudah tinggal tunggu hasilnya kan. Nah, ada perbedaan yang terutama itu di fee structure ya, guys. Maksudnya gimana? Kalau kita berinvestasi di reksadana, nah terutama di reksadana saham ya. Reksadana saham ini biasanya memiliki manajemen fee yang cukup tinggi ya, atau itu bisa sampai 3,5% per tahun dan fee-nya ini biasanya akan didebet tiap bulan.
Nah, kalau kita investasi terus biayanya di-debit tiap bulan atau bahkan tiap tahun ya, itu biasanya akan mengurangi performance ya dari investasi kita. Makanya kalau di Harvest itu tidak ada biaya seperti itu ya yang mendebit tiap bulan atau tiap tahun. Murni benar-benar, sistem kita adalah profit sharing. Nah, yang kedua, kalau, berinvestasi di reksadana itu ada regulasi. Regulasi ini akan diterapkan pada seorang manajer investasi ya, MI kalau teman-teman biasa dengar ya, MI. Nah, manajer investasi, saya sendiri tahun 2025 ini juga sudah mempunyai sertifikasi ya untuk WMI, Wakil Manajer Investasi. Di situ saya juga belajar bahwa, oh ternyata ketika kita mengelola, suatu fund ya atau reksadana, itu banyak aturan-aturan yang diterapkan yang sebenarnya itu membebani atau membuat manajer investasi ini tidak nyaman. Contohnya apa? Misal dalam suatu produk reksadana tidak boleh membeli saham yang bobotnya itu lebih dari 10% ya seingat saya ya aturannya itu. Atau kalau reksadana saham tidak boleh cash-nya itu di bawah misalkan, cash-nya 50% itu nggak boleh. Jadi ada batas, minimum dari cash. Sahamnya itu, minimum misalkan 80% gitu loh. Jadi nggak bisa kalau kita tahu marketnya ini kurang bagus, terus kita mau liquidkan jadi cash 50% itu nggak boleh, guys. Nah, ada regulasi-regulasi ini yang membuat para fund manager ini mau nggak mau harus mengikuti kan, sehingga saham-saham yang dipilih kalau kita sudah yakin ya suatu saham, kita nggak bisa tembak gede misalkan 30% dari portfolio. Nah, itu tidak bisa. Hal inilah yang menyebabkan mengapa biasanya performa dari reksadana kalau kita compare ya dengan, hedge fund ataupun, para, investor-investor yang mandiri yang tidak ada regulasi atau fee structure-nya tidak seperti itu akan kalah jauh ya. Nah itu, perbedaannya antara reksadana dengan, private fund seperti salah satu contohnya ya Arves sendiri ya. Nah Arves ini mengadopsi aturan dari Buffett ya. Jadi kita ini sejujurnya ya ingin menjadi Indonesian Berkshire Hathaway ya, tujuan kita. Nah dalam buku, Warren Buffett yang berjudul Ground Rules ya, Ground Rules-nya, pertama kali Warren Buffett menciptakan private fund itu dia menamakannya adalah Buffett Partnership. Nah, di situ saya dan partner saya baca itu cukup menarik ya. Cara kerjanya mereka, sistemnya mereka di mana tidak ada yang namanya manajemen fee. Wah, jadi investor sama kita sebagai pengelola itu align atau kepentingannya itu sama. Kalau portonya ini sama-sama untung ya, baru kita sebagai pengelola juga dapat duit. Kalau nggak untung ya kita nggak dapat duit, kita kerja sia-sia, kerja bakti ya. Nah, itu sebenarnya itu sangat align. Kalau kita di reksadana memang kita akan ditarik fee, entah itu portonya sedang positif, sedang plus, ataupun sedang minus ya. Mereka nggak peduli karena itu aturannya adalah ada manajemen fee yang dibebankan setiap tahun yaitu sekitar 3,5%. Mungkin pendapatannya bisa bulanan ya. Nah, struktur dari Buffett Partnership ini menurut saya yang sangat ideal ya, diterapkan kepada investor. Nah, dan jangka waktunya pun itu tidak bisa. Kalau reksadana enaknya, nah ini positifnya reksadana itu kan bisa di-withdraw sewaktu-waktu. Kita butuh uang, kita langsung withdraw. Nah, kalau di Harvest sendiri ataupun di Buffett Partnership itu tidak boleh, ada lock waktunya ya. Jadi, kalau, kerjasama dengan, private fund itu biasanya sekitar 3 tahun, paling cepat 3 tahun. Nggak bisa, kita taruh uang 2 bulan ditarik, nah itu berarti nggak cocok dengan profil dari kliennya private fund atau profil dari kliennya Harvest sendiri ya. Mengapa? Karena profil dari kliennya, Arves sendiri itu adalah orang-orang yang high net worth client ya. Mereka yang sudah punya uang yang mereka bingung ya taruh mana lagi. Kalau taruh deposito kok rasanya sayang cuman dapat bunga, apalagi sekarang ya mungkin 4%, 3,5%. Kalau obligasi sekarang juga masih rendah kan, mungkin sekitar berapa, 5% ya kurang lebih ya yield-nya. Jadi, mereka bisa memiliki opsi untuk berinvestasi di pasar modal yang, target return-nya itu lebih bagus ya. Kita sendiri sebenarnya itu menargetkan setiap tahun itu sekitar 15 sampai 20% ya. CAGR, bukan berarti setiap tahun akan naik 15%, bukan. Tapi dalam waktu 3 tahun, nah portfolionya itu CAGR-nya itu 15%-an. Kalau Arves sendiri ya tahun 2024 kalau teman-teman ikuti ya,
tahun lalu Desember itu kinerja kita nggak terlalu bagus, cuman sekitar 8% dalam setahun gitu loh. Tapi tahun ini kinerja kita luar biasa ya. Jadi, nah memang investasi itu seperti itu, kita nggak bisa men-timing ya. Oh, setiap tahun harus pokoknya perform 20%, 30, 40% setiap tahun. Ya itu nggak bisa. Nah, yang kita bisa lihat itu adalah dalam jangka waktu panjang berapa CAGR yang bisa dimiliki. Mengapa seperti itu? Ya jelas karena, investasi saham itu seperti membeli bisnis ya, seperti membeli perusahaan. Kalau namanya perusahaan kita bisa lihat ya, oh tahun ini labanya sekian. Kalau tahun depan dia labanya naik 30%, tahun depannya lagi naik 30%, tahun depannya lagi naik 30%, maka saya berani bilang ya, sahamnya itu kecenderungan tuh hampir pasti akan naik, guys. Kalau ada perusahaan yang kinerjanya terus growth ya, dalam waktu 3 tahun berturut-turut. Mungkin tahun pertama market nggak sadar, dikira perusahaan biasa. Tahun kedua market juga nggak sadar. Tahun ketiga market baru sadar, FOMO di-buy semua gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan mengapa kok saham itu kita nggak bisa timing. Kalau saham kita yakin suatu perusahaan itu saham, kinerjanya bagus, kinerjanya bertumbuh, bertumbuhnya yang benar-benar growth ya guys, bukan yang angka-angka manipulasi, karena banyak sekali cara untuk mengakali laporan laba rugi ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini perusahaan benar-benar bagus, terus bertumbuh, tapi harga sahamnya nggak kemana-mana, artinya valuasinya setiap tahun akan semakin murah ya. Itu saatnya kita akumulasi terus-menerus. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya guys. Arves sendiri juga sebenarnya itu lebih berharap bahwa kita mendapatkan tidak terlalu banyak klien, misalkan contohnya hanya 20 klien saja. Kenapa? Karena kita lebih mudah untuk mengelolanya. Tapi yang penting setiap kliennya itu adalah high net worth client atau orang-orang yang mempunyai aset itu sudah mungkin di atas 100 bio ya. Itu baru masuk target dari Arves sendiri ya. Nah, kalau kita bermain di massa, wah kita repot guys, ngatur portfolionya ada 500 orang gitu. Waduh, apalagi terlalu kecil-kecil. Nah, itu tidak bisa. Makanya kita Arvo sendiri adalah perusahaan private fund ya, yang target marketnya bukan untuk retail guys. Nah, ada beberapa DM juga yang masuk di Instagram saya ya. Kok apa Arves itu nggak jual kelas? Nah, ini memang sekarang lagi banyak ya influencer-influencer itu yang berjualan kelas. Cuman saya akan langsung jawab bahwa Arves sampai detik ini itu tidak berjualan kelas, dalam arti itu adalah kelas yang massal ya guys. Mungkin teman-teman tahu ya, banyak investor tuh yang buka, wah kelas itu diikuti sampai 100 orang, 200 orang ya. Nah, di situ terus ditarik satu orang misalkan biayanya 10 juta, 15 juta, 20 juta ya. Nah, kita tidak mau melakukan hal seperti itu. Mengapa? Karena menurut Arves sendiri, menurut saya dan partner saya, sebenarnya kalau kita mengikuti kelas massal, itu yang kita dapat atau kita serap itu nggak bisa maksimal ya. Nah, mengapa? Karena kita kesempatan untuk bertanya juga terbatas, terus di situ kan langsung mereka audiens ya, seperti seminar motivasi ya guys. Kalau kita ikut seminar motivasi, mungkin yang benar-benar dapat dari seminarnya nggak sampai 1% gitu loh. Dan kita percaya bahwa pembelajaran itu bukan sekali saja. Jangan pernah berharap sekali ikut seminar, sekali ikut kelas langsung jadi jago. Oh, nggak mungkin itu guys. Kenapa? Karena pembelajaran, seseorang mendapatkan suatu kapasitas itu kalau mereka melakukan repetisi ya. Mereka terus belajar, 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 jadi habit, jadi kebiasaan, pola pikirnya terbentuk, baru dia jadi mempunyai kapasitas yang naik ya, naik kelas ya guys. Jadi jangan berharap dengan ikut satu seminar yang harganya belasan juta, teman-teman langsung jadi jago. Oh, itu menurut saya tidak mungkin dan tidak masuk akal ya. Nah, terus seperti kalau begitu bagaimana kok? Nah, memang untuk Arves sendiri itu, pernah diundang ya, di coaching ya, kita menyebutnya coaching karena ini orangnya terbatas, misalkan cuman 20 orang, 15 orang. Nah, ada private coaching, ini biasanya adalah perusahaan-perusahaannya, di mana ya mereka membutuhkan, mereka mencari, mentor ya, untuk supaya level manajerialnya mereka itu mendapat pengetahuan tentang investasi. Karena walaupun direktur, walaupun sudah manajer SPV itu kebanyakan di Indonesia ini nulis tentang investment, bahkan yang basicnya financial planning itu masih sangat sangat rendah guys. Jadi mereka punya income 50 juta per bulan, tapi mereka pun nggak bisa invest gitu loh dengan income sebesar itu. Nah, itu juga banyak yang terjadi, problem yang terjadi di perusahaan. Makanya kalau kita meladeni yang corporate coaching itu kita masih willing, tapi kalau
buka kelas massal, sebenarnya Arves itu sudah tidak akan melakukan hal itu gitu loh. Ya memang saya sendiri tahu ya, paling gampang cari uang di dunia investasi, di dunia motivasi itu adalah jual seminar, jual kelas. Bayangkan aja guys, misal ada orang yang bilang gini, "Saya bisa mengubah 50 juta menjadi 5 miliar ya dalam 1 tahun." Caranya gimana? Ya dia akan flexing ya, flexing dengan mungkin sport car-nya atau flexing dengan, jalan-jalan ke luar negeri, terus dia buka kelas ya, kelasnya 10 juta. Kalau 10 juta, 1 orang 10 juta ya, terus ada yang ikut 100 orang, itu sudah berapa? 101 miliar guys. Dia tiap bulan melakukan itu sudah setahun kan 12 miliar kan. Iya kan? Jadi ya dia dapat duitnya bisa jadi dari sana. Nah, teman-teman juga harus hati-hati karena akan, banyak sekali lah ya hal-hal seperti itu yang bisa dan itu secara legal ya tidak salah, tidak menyalahi aturan gitu loh. Tinggal sebagai konsumen teman-teman harus pintar-pintaran. Jangan sampai dibodohi lah orang-orang yang menjanjikan bahwa, "Oh, kalau ikut kelas ini kalian portfolionya bisa multi-bagger." Coba tanya murid-murid di sana, berapa yang, bisa multi-bagger? Ada berapa banyak? Dari yang ikut. Nah, itu belum tentu seindah yang ditawarkan, tapi itu wajar, cara promosi memang seperti itu ya, guys, ya. Nah, terakhir ya, harapan dari Arves sendiri itu adalah next, ini mungkin ya 10 tahun ke depan kita berharap itu bisa IPO ya, guys, ya. Karena dengan Arves ini sudah bisa IPO, nanti akan menjadi seperti Berkshire Hathaway ya. Nah, kalau Berkshire Hathaway ini kan sama, kalau kita mau berinvestasi dengan mempercayakan uang kita di Warren Buffett, ya tinggal beli sahamnya Berkshire kan. Kita tidak tidak perlu tanda tangan kerjasama, ada kontrak pengelolaan dana dengan Berkshire, nggak perlu, tinggal beli saja sahamnya. Nah, kita berharapnya, saya dan partner saya pun berharap ya, semoga Arves beberapa tahun ke depan itu bisa, menjadi perusahaan TBK ya, IPO. Sehingga apa? Sehingga retail-retail pun itu bisa berinvestasi bersama kita. Caranya ya tinggal membeli sahamnya Arves di bursa ya. Doakan ya guys, semoga perjalanan Arves ke depan ini itu bisa sesuai pipeline dan Arves pun bisa menjadi berkat juga untuk teman-teman semua ya, terutama kalangan retail ya, retail-retail yang ada di Indonesia. Nah, di akhir video ini saya juga ingin mengucapkan ya, selamat Natal ya bagi yang merayakan dan untuk teman-teman semua itu selamat tahun baru ya 2026. Semoga portfolio teman-teman terus bertumbuh ya dan semoga teman-teman juga sehat selalu. See you guys.